SDB Art AI. Di sebuah desa yang letaknya jauh dari hiruk-pikuk kota, berdiri sebuah rumah tua yang sudah lama tidak berpenghuni. Warga sekitar menyebutnya rumah gaib. Rumah itu besar, bercat putih yang sudah memudar menjadi kusam, dindingnya penuh lumut hijau, atapnya bocor di sana-sini, dan jendela-jendelanya pecah tertutup papan kayu. Rumor beredar, rumah itu pernah menjadi tempat tinggal sebuah keluarga kaya. Namun, sudah puluhan tahun tidak ada seorang pun yang menempatinya. Setiap kali malam tiba, rumah itu tampak lebih hidup dari biasanya. Dari kejauhan sering terlihat cahaya redup seperti pelita dari balik jendela yang harusnya kosong. Kadang terdengar suara orang berbincang, padahal semua warga tahu rumah itu kosong. Tidak ada yang berani mendekat, bahkan di siang hari sekalipun. Anak-anak desa selalu dilarang bermain terlalu dekat dengan halaman rumah itu. Jangan sekali-kali masuk ke rumah gaib itu, atau kau tidak akan pulang, begitu kata orang tua-tua kampung. Karakter utama dalam cerita ini adalah Raka, seorang pemuda berusia 24 tahun yang baru saja kembali ke kampung halamannya setelah lama merantau di kota. Raka dikenal sebagai orang yang berani, sedikit keras kepala, dan penuh rasa ingin tahu. Ia tidak terlalu percaya dengan hal-hal mistis. Menurutnya, kebanyakan hanya cerita orang desa yang dilebih-lebihkan. Selain Raka, ada Darto, sahabat masa kecilnya yang lebih penakut dan selalu was-was. Darto sering menjadi pengingat Raka agar jangan terlalu nekat. Ada pula Mbah Rengga, tetua kampung, orang yang paling banyak tahu tentang sejarah rumah gaib itu. Rambutnya putih, matanya tajam, dan tutur katanya selalu membuat bulu kuduk berdiri. Hari itu, Raka duduk di warung kopi kecil milik Bu Sumi, sambil mendengarkan obrolan warga yang berbisik-bisik tentang rumah gaib. Ada yang bilang sering terdengar suara tangisan perempuan dari dalam. Ada pula yang mengaku pernah melihat sosok perempuan bergaun putih berdiri di beranda, melambai seperti mengajak masuk. Warga kampung semakin yakin kalau rumah itu berhantu. Tapi justru hal itu semakin membuat Raka penasaran. Kalau memang berhantu, kenapa tidak ada yang berani buktikan? Jangan cuma ngomong doang, kata Raka sambil menyeruput kopinya. Darto langsung melirik dengan wajah cemas. Rak, jangan asal ngomong begitu. Kau tidak tahu apa yang sebenarnya ada di sana. Banyak orang yang hilang gara-gara rumah itu. Raka hanya tertawa kecil. Kalau memang ada hantu, biar aku yang lihat sendiri. Aku tidak takut. Ucapan Raka membuat beberapa warga yang ada di warung langsung menunduk, tak berani menatapnya. Mbah Rengga yang kebetulan lewat, berhenti sejenak dan mendekat. Dengan suara berat penuh peringatan, ia berkata, "Anak muda, rumah itu bukan rumah biasa. Ada sesuatu yang tidak bisa kau pahami dengan logika. Jangan sekali-kali kau masuk ke sana. Sekali kau melangkah, jalan keluarnya tidak akan sama." Seisi warung mendadak hening. Suara angin yang berdesir di luar terdengar lebih jelas. Raka hanya terdiam, meski dalam hatinya justru semakin ingin membuktikan kalau semua itu hanya cerita kosong. Ia tidak tahu, ucapannya hari itu akan menyeretnya ke dalam teror yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Sejak ucapan Raka di warung kopi itu, warga kampung jadi semakin was-was. Nama Raka mulai jadi bahan omongan. Ada yang bilang dia pemuda nekat, ada juga yang bilang dia hanya sok berani. Tapi Raka tak terlalu ambil pusing. Justru rasa penasarannya semakin besar. Malam itu setelah Isya, Raka duduk di teras rumah sambil merokok. Angin dingin dari sawah bertiup pelan. Rumah Raka letaknya tidak jauh dari jalan menuju rumah gaib itu. Dari tempatnya duduk, samar-samar ia bisa melihat bagian atap rumah tua itu yang menjulang gelap di balik pohon bambu.
Rak, jangan main-main. Kau sendiri tahu, sudah beberapa kali ada orang coba masuk sana, tapi pulangnya sakit. Ada juga yang meninggal. Itu bukan kebetulan, kata Darto yang malam itu sengaja menemani Raka. Raka hanya terkekeh sambil menghembuskan asap rokok. Tarto, denger ya, orang meninggal bisa karena macam-macam, bukan karena hantu. Kalau sakit, ya memang ajalnya. Jangan semua disangkut pautkan. Tapi kalau memang bukan apa-apa, kenapa tidak ada satupun warga berani lewat sana kalau malam? Bantah Darto dengan suara lirih. Raka terdiam sebentar. Benar juga kata sahabatnya. Setiap kali malam tiba, jalan yang melewati depan rumah itu selalu kosong. Padahal siang hari, jalan itu justru ramai dilewati warga yang pulang dari sawah atau pasar. Sekitar pukul 10 malam, Raka tak kuasa menahan keinginannya. Ia berdiri, mengambil senter dari meja, dan menatap Darto. Ayo, kita lihat sebentar. Aku cuma ingin buktikan tidak ada apa-apa di sana. Darto langsung mundur. Aku tidak ikut. Kalau kau nekat, kau pergi sendiri. Baiklah, tunggu aku di sini. Aku tidak akan lama, jawab Raka mantap. Dengan langkah pelan, Raka berjalan ke arah rumah itu. Senter kecil di tangannya menyorot jalan setapak yang sepi. Suara jangkrik terdengar nyaring, bercampur desir daun bambu yang bergesekan ditiup angin. Semakin dekat, hawa dingin makin terasa menusuk tulang. Rumah itu terlihat jelas kini. Tinggi, berdiri angkuh dengan dinding kusam dan cat yang mengelupas. Pagar kayunya miring, hampir roboh. Raka berhenti sejenak di depan gerbang berkarat yang setengah terbuka. Ia menelan ludah. Tidak ada apa-apa. Gumamnya berusaha menenangkan diri. Ia melangkah masuk. Begitu kakinya menginjak halaman yang ditumbuhi rumput liar, bulu kuduknya langsung meremang. Udara mendadak jadi pengap, seperti ada aroma anyir yang samar-samar menusuk hidungnya. Raka menyorotkan senter ke arah jendela. Ada bekas kain tirai lusuh yang bergerak pelan, seolah baru saja disentuh angin. Ia maju lagi, kini berdiri tepat di depan pintu rumah itu. Pintu kayu itu rapuh, penuh coretan tak jelas. Tangan Raka terangkat, ingin menyentuh gagang pintu. Tapi sebelum sempat, dari dalam terdengar bunyi gesekan, seperti kursi kayu diseret pelan. Raka sontak mundur setapak. "Siapa di dalam?" teriaknya lantang berusaha tegar. Tak ada jawaban, hanya sunyi. Lalu terdengar ketukan. Duk, duk, duk dari balik pintu. Pelan tapi jelas. Raka tercekak. Tangannya gemetar memegang senter. Meski begitu, rasa penasarannya mengalahkan takutnya. Ia memberanikan diri mendorong pintu. Bunyi engsel berdecit panjang membuat suasana semakin mencekam. Begitu pintu terbuka, ruangan dalam rumah itu terlihat gelap dan berantakan. Lantai penuh debu, meja terbalik, dan di sudut ruangan tampak kursi goyang tua yang perlahan bergerak sendiri. Jantung Raka berdegup kencang. Ia mundur perlahan, lalu tiba-tiba terdengar suara samar, berat, dan pelan seperti bisikan dari arah ruang tamu. "Pergi sebelum giliranmu tiba." Senter di tangan Raka bergetar. Ia langsung lari keluar. Napasnya tersengal. Dari kejauhan, Darto yang menunggu di teras rumah Raka melihat sahabatnya berlari ketakutan. Sejak malam itu, Raka sadar rumah itu bukan sekadar cerita warga. Ada sesuatu yang benar-benar mendiami tempat itu. Sejak malam kejadian itu, Raka jadi orang yang paling banyak diperbincangkan warga. Bukan lagi soal keberaniannya, tapi karena dia sendiri akhirnya mengakui bahwa memang ada sesuatu di rumah tua itu. Ceritanya tentang kursi goyang yang bergerak sendiri dan suara bisikan aneh tersebar cepat, bikin kampung semakin mencekam. Dari sinilah orang-orang tua di kampung mulai buka suara. Rumah itu dulunya milik keluarga Pak Salim, kata Pak Haji Karim di warung kopi sambil menyeruput teh panas. Dia orang kaya di kampung ini, punya banyak sawah dan kebun, hidupnya makmur. Tapi sekitar 20 tahun lalu, keluarganya habis satu persatu di rumah itu. Orang-orang terdiam mendengar ceritanya. Anak sulungnya, laki-laki, meninggal gantung diri di kamar belakang. Tidak jelas sebabnya, padahal dia dikenal sehat dan ceria. Beberapa bulan setelahnya, istrinya Pak Salim meninggal dengan cara aneh.
ditemukan tak bernyawa di ruang tamu dengan mata melotot dan mulut busa. Orang bilang karena serangan jantung, tapi anehnya di lantai ada bekas tarikan kuku panjang. Seorang bapak tua menyelah. Lalu Pak Salim sendiri, apa yang terjadi dengannya? Pak Haji menarik napas panjang. Pak Salim ditemukan mati di halaman, tepat di dekat sumur. Kepalanya pecah, katanya karena jatuh. Tapi anehnya, tubuhnya kaku seperti baru dibiarkan berhari-hari. Padahal warga yakin malam sebelumnya masih melihat dia keluar rumah. Cerita itu bikin bulu kuduk semua yang mendengar berdiri. Sejak tragedi itu, rumah tersebut kosong. Tidak ada satupun keluarga yang mau menempati lagi. Beberapa kali ada orang dari luar kampung mencoba tinggal, selalu gagal. Ada yang baru seminggu sudah sakit keras dan meninggal. Ada juga yang kabur tengah malam tanpa bawa barang, hanya karena tidak kuat dengan gangguan. Mak Minah, nenek tua yang rumahnya tak jauh dari situ, bahkan mengaku sering mendengar suara azan subuh dari dalam rumah itu. Padahal jelas kosong. Kadang suara bayi menangis, kadang kursi bergeser. Yang paling menyeramkan, pernah ada warga yang nekat lewat depan rumah saat malam, lalu keesokan paginya ditemukan meninggal dengan wajah pucat dan mata terbuka lebar, seolah melihat sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Raka mendengar semua cerita itu dengan saksama. Dalam hatinya, ada rasa bersalah. Mungkin memang benar aku tak seharusnya masuk semalam, gumamnya. Namun, di sisi lain, rasa penasarannya justru semakin besar. Ada yang janggal dari semua cerita itu. Seakan-akan rumah itu bukan hanya berhantu, tapi menyimpan dendam lama yang belum selesai. Malam-malam berikutnya, Raka jadi gelisah. Setiap kali dia menutup mata, bayangan kursi goyang yang bergerak sendiri itu selalu muncul. Dan suara berat yang berbisik malam itu masih terngiang jelas di telinganya. Pergi sebelum giliranmu tiba. Seakan memberi peringatan bahwa rumah itu belum selesai menagih tumbalnya. Sejak malam masuk ke rumah tua itu, Raka merasa hidupnya berubah. Awalnya dia pikir cuma sugesti, tapi makin hari gangguan itu terasa nyata. Malam pertama setelah kejadian, Raka tidur di kamarnya dengan lampu menyala. Dia pikir cahaya bisa bikin rasa takutnya hilang. Tapi sekitar jam 2 dini hari, dia terbangun. Ada suara lirih dari ruang tamu, seperti kursi kayu yang bergeser perlahan. Krek, krek. Raka menahan napas. Kepalanya langsung merinding. Dia ingat betul, suara itu sama persis seperti kursi goyang di rumah tua kemarin. Dengan langkah pelan, dia memberanikan diri mengintip ke ruang tamu. Kosong. Kursi di ruang tamu rumahnya tidak bergeser sedikit pun. Raka menghela napas panjang, berusaha menenangkan diri. Mungkin cuma perasaan, katanya pelan. Tapi saat dia berbalik menuju kamar, telinganya mendengar jelas. Raka! Suara berat itu persis seperti yang dia dengar waktu di rumah gaib. Raka langsung masuk kamar, menutup pintu dan membaca doa seadanya. Malam itu dia tidak bisa tidur sampai azan subuh terdengar. Hari-hari berikutnya, gangguan semakin sering. Piring di dapur jatuh sendiri, padahal tidak ada tikus atau kucing. Lampu sering mati nyala, khususnya tengah malam. Raka bahkan sempat merasa ada orang duduk di kasurnya, padahal dia sendirian. Kasurnya jelas terasa turun seperti ditindih. Puncaknya, suatu malam saat dia sedang ngopi di ruang tamu, pintu rumah diketuk keras. Duk, duk, duk. Raka terlonjak. Jam di dinding menunjukkan pukul 12:15. Siapa yang datang malam-malam begini? Dengan hati-hati, dia mendekati pintu. "Siapa?" teriak Raka. Tidak ada jawaban. Dia mengintip dari celah, tapi tidak ada siapa-siapa. Baru saja dia mau balik ke ruang tamu, tiba-tiba jendela kamar bergetar
bergetar keras, seperti ada yang mencoba masuk. Raka panik, langsung mengambil senter dan kayu panjang. Tapi saat dia sorotkan senter ke arah jendela, tidak ada apa-apa. Hanya terlihat bayangan hitam sekilas lari ke arah kebun belakang. Malam itu, Raka tidak tidur. Dia duduk di kursi dengan badan gemetar, menunggu pagi. Keesokan harinya, Raka mendatangi Pak Haji Karim, orang tua yang sering memberi nasihat di kampung. Dia menceritakan semua kejadian sejak pertama masuk ke rumah tua itu. Pak Haji menggeleng pelan. Raka, gangguan itu akan terus ikut kalau kau tidak bersihkan dirimu. Kau sudah buka pintu ke dunia mereka. Rumah itu memang bukan rumah biasa. Siapapun yang masuk tanpa izin biasanya akan dibayangi. Raka terdiam, keringat dingin mengalir. Terus apa yang harus saya lakukan, Haji? Pak Haji menatapnya tajam. Kau harus kembali ke rumah itu, Rak. Jangan lari. Tapi kali ini bukan untuk menantang. Kau harus datang dengan niat baik. Kalau tidak, mereka akan terus ikut sampai giliranmu tiba. Sore itu, setelah sholat asar, Raka memberanikan diri untuk kembali ke rumah tua yang sudah membuat hidupnya tidak tenang. Dia mengikuti saran Pak Haji Karim, tapi kali ini Raka tidak pergi sendirian. Pak Haji menemaninya bersama satu orang lagi. Ustadz Rahman, seorang guru ngaji yang juga dikenal suka membantu warga kalau ada gangguan gaib. Mereka bertiga berjalan menyusuri jalan setapak menuju rumah tua di pinggir kampung. Langkah Raka terasa berat, seolah tanah yang dia pijak menahan kakinya. Rumah itu terlihat sama seperti pertama kali dia lihat. Kusam, berlumut, jendela pecah sebagian, dan daun-daun kering menutupi halamannya. Hawa dingin menyambut mereka bahkan sebelum masuk. Pak Haji Karim menghela napas panjang. Rumah ini sudah lama kosong, Rak. Pemilik terakhirnya meninggal di dalam sini tanpa keluarga yang menemani. Dari situ rumah ini dianggap angker. Mungkin arwah yang tidak tenang masih berkeliaran. Ustadz Rahman mengangguk. Kita jangan sombong. Niatkan untuk mendoakan, bukan menantang. Mereka bertiga pun melangkah masuk. Begitu pintu kayu tua itu dibuka, terdengar derit panjang yang membuat bulu kuduk meremang. Bau apek langsung menyeruak, bercampur dengan aroma seperti bangkai tikus yang lama membusuk. Di dalam, suasana rumah semakin menyeramkan. Meja dan kursi tua berdebu. Kain putih lusuh menutupi beberapa perabot, dan di pojok ruangan ada kursi goyang yang diam tak bergerak. Raka langsung ingat suara kursi itu beberapa malam lalu. Ustadz Rahman mulai membaca ayat kursi dengan suara lantang. Raka berdiri tepat di belakangnya sambil gemetar. Namun baru beberapa menit, tiba-tiba kursi goyang itu bergerak sendiri. Perlahan maju mundur. Suaranya jelas terdengar. Krik, krik. Raka mundur beberapa langkah, wajahnya pucat pasi. Haji, itu kursi, bisiknya ketakutan. Pak Haji Karim hanya berzikir pelan menahan rasa takutnya. Ustadz Rahman menatap kursi itu dengan tegas. Lalu mengangkat tangannya. Kalau ada makhluk di sini, tunjukkan wujudmu. Kami tidak datang untuk menantang, hanya untuk mendoakan. Beberapa detik hening. Lalu, dari arah kamar dalam, terdengar suara langkah kaki berat. Duk, duk, duk. Bayangan hitam tinggi besar muncul di lorong. Wujudnya samar, wajahnya tidak terlihat, hanya siluet hitam dengan mata merah menyala. Raka terjatuh ke lantai, tubuhnya gemetar hebat. Itu dia yang ngikutin aku, teriaknya panik. Makhluk itu perlahan melangkah maju, menunduk seakan memperhatikan mereka. Suasana ruangan semakin dingin, napas terasa berat. Ustadz Rahman segera mengumandangkan doa dengan suara keras. Pak Haji Karim ikut membaca ayat-ayat pendek. Makhluk itu berhenti. Suaranya menggeram, berat,
seperti dari dalam tanah. "Pergi! Tempat ini milikku!" Lampu senter yang mereka bawa tiba-tiba berkedip lalu padam. Gelap gulita menyelimuti. Ketika senter padam, hanya suara napas mereka bertiga yang terdengar, bercampur dengan desisan aneh dari arah makhluk hitam itu. Udara di dalam rumah mendadak berat, seperti ada yang menekan dada mereka. Raka menutup wajah dengan kedua tangannya. Tubuhnya bergetar hebat, bibirnya komat kamit membaca doa seadanya. "Pak Haji, saya nggak kuat, tolong!" bisiknya hampir menangis. Pak Haji Karim sendiri sebenarnya gemetar, tapi berusaha menahan diri. "Tenang, Ra, jangan lari. Kalau lari, dia ikut." Ustadz Rahman tetap tegak berdiri. Suaranya lantang membaca ayat-ayat suci, menantang kegelapan yang semakin pekat. Tiba-tiba, dari arah lorong terdengar suara kursi jatuh. Lalu bayangan hitam itu perlahan menampakkan bentuknya lebih jelas. Tingginya hampir menyentuh plafon rumah. Rambut panjang acak-acakan menutupi wajah. Tangan panjang menjuntai dengan kuku runcing. Yang paling membuat Raka tidak sanggup menatap adalah mata merah menyala yang menyorot langsung padanya. Makhluk itu berbicara dengan suara dalam, parau, seolah bergema dari dasar bumi. "Kau yang datang kemari, kau bawa pulang aku." Raka terisak, wajahnya pucat pasi. "Pak Haji, benar kan? Selama ini dia yang ikutin saya." Pak Haji Karim hanya bisa menunduk, istighfar tak henti-henti. Tiba-tiba pintu kamar di samping mereka terbanting keras. Brak! Jendela yang sudah retak pecah berhamburan. Angin dingin masuk menerpa ruangan. Dari arah dapur terdengar suara orang berjalan cepat, seperti ada lebih dari satu sosok di rumah itu. Suara sendok garpu berjatuhan, disusul suara perempuan menangis pelan. Tangisan itu lama-lama makin dekat. Raka hampir pingsan, tubuhnya lemas. "Saya nggak kuat, Pak Haji." Ustadz Rahman segera memegang kepala Raka, membacakan doa pelindung. Tapi semakin keras doa dibacakan, semakin keras pula tangisan itu terdengar. Bercampur tawa cekikikan yang bikin bulu kudut berdiri. Makhluk besar tadi melangkah maju, hanya berjarak beberapa meter dari mereka. Ustadz Rahman menatapnya dengan penuh tekad, lalu bersaru, "Dengan nama Allah yang Maha Kuasa, kalau kau arwah yang terikat di sini, kami doakan jalanmu. Tapi jika kau jin jahat yang menyesatkan, kembalilah ke tempatmu. Jangan ganggu manusia lagi." Makhluk itu berhenti, tubuhnya bergetar, lalu terdengar suara teriakan panjang yang membuat kaca jendela tersisa ikut bergetar. "Ah!" Raka menutup telinganya, tubuhnya jatuh tersungkur, menangis ketakutan. Beberapa detik kemudian, suara itu hilang. Kursi goyang yang tadi bergerak terhenti, angin dingin pun pelan-pelan lenyap. Rumah itu kembali hening. Ketiganya segera keluar dari rumah itu, napas terengah-engah. Raka bahkan harus dipapah karena kakinya lemas. Begitu sampai halaman, tubuhnya langsung roboh bersujud, menangis tak henti-henti. Pak Haji Karim menepuk bahunya. "Ra, jangan pernah balik lagi ke sini. Rumah ini bukan tempatmu. Kau sudah melihat sendiri." Ustadz Rahman hanya diam. Wajahnya serius, matanya masih memandang rumah tua itu dengan tatapan waspada. "Bukan hanya satu," katanya lirih. "Di dalam sana ada banyak, dan mereka belum pergi." Sejak malam itu, Raka tidak lagi sama. Tubuhnya memang selamat, tapi matanya selalu kosong, seperti orang yang tidak pernah tidur. Sesekali di tengah keramaian, ia tiba-tiba menoleh ke arah sudut gelap lalu berbisik sendiri. Warga kampung yang awalnya kasihan, lama-lama memilih menjauh karena takut. Pak Haji Karim beberapa kali mencoba menenangkan Raka, mengajaknya sholat berjamaah, berzikir bersama. Tapi tetap saja ada saat-saat di mana Raka menjerit histeris ketika azan berkumandang. "Dia ikut! Dia ada di belakangku!" Begitu kata Raka dengan wajah pucat. Ustadz Rahman yang ikut menyaksikan kejadian di rumah gaib itu akhirnya memberi keputusan. Rumah tua itu harus ditutup selamanya. Pagar bambu dipasang mengelilinginya dan warga dilarang keras mendekat selepas maghrib. Namun anehnya, tiap malam Jumat, masih ada saja yang mengaku mendengar kursi goyang berderit dari dalam rumah itu. Kadang terdengar suara perempuan menangis, atau bayangan hitam yang terlihat dari jalan setapak depan rumah. Tak lama kemudian, keluarga Raka memutuskan membawanya pergi ke kota untuk berobat. Ada yang bilang dia dibawa ke pesantren untuk diruqyah. Ada juga yang bilang keluarganya pindah jauh dan tidak pernah kembali. Yang jelas sejak itu, Raka tidak pernah terlihat lagi di kampung tersebut.
Orang-orang hanya bisa mengingatnya sebagai pemuda yang ceria, tapi akhirnya rusak setelah bersentuhan langsung dengan penghuni rumah gaib. Rumah tua itu tetap berdiri, tidak roboh, tidak juga dihancurkan, seolah ada sesuatu yang menjaganya. Setiap orang yang lewat pasti mempercepat langkah jika hari sudah mulai gelap. Bahkan anak-anak kecil diajarkan untuk tidak menyebut-nyebut nama rumah itu sembarangan, karena diyakini akan dipanggil. Warga kampung sepakat bahwa apa yang terjadi bukan sekedar cerita. Mereka percaya ada tempat yang memang bukan untuk manusia. Dari kejadian itu, warga mengambil satu pelajaran penting. Jangan pernah menantang atau bermain-main dengan hal gaib. Jangan sombong merasa berani, karena manusia hanyalah makhluk lemah. Jika ada tempat yang ditinggalkan dan dianggap angker, lebih baik jauhi daripada mencari-cari masalah. Karena yang nyata, bukan hanya kita yang hidup di dunia ini. Ada dunia lain yang berjalan berdampingan, dan terkadang mereka tidak suka diganggu. Sejak hari itu, orang-orang menyebut rumah tua di pinggir kampung sebagai rumah gaib. Tempat yang tidak boleh ditinggali, tidak boleh ditantang, dan hanya bisa dikenang sebagai pengingat bahwa hidup manusia selalu berdampingan dengan yang tak kasat mata. Dari SDB Art AI. Bye-bye.